jadi karena ini delik aduan, tentunya beliau sebagai saksi korban harus didengar dalam persidangan. Jadi ini bukan spekulasi, ini memang sebuah kewajiban hukum. Apalagi kan beliau yang melakukan upaya hukum, tentunya beliau yang sangat punya kepentingan dalam perkara ini. Beliau akan menjelaskan dalam persidangan tentunya seluruh fakta-fakta yang beliau alami. Dan terutama memang buat beliau ini bukan soal ijazah, ini bukan sesuatu yang biasa bagi sebagaimana mungkin masyarakat pada umumnya. Beliau ini pernah bicara sama saya, Mas Rif, saya ini 45 tahun yang lalu dibesarkan dengan masyarakat, boleh dibilang dengan keluarga yang sangat terbatas, tapi saya bisa masuk di UGM dan selesai. Itu juga merupakan kebanggaan, karena bagaimanapun kampus itu salah satu kampus yang cukup ternama. Di sisi lain, jadi itu merupakan suatu keberhasilan saya menyelesaikan tanggung jawab belajar. Di sisi lain, itu juga keberhasilan orang tua saya mengantarkan pendidikan anaknya dalam kondisi yang sangat terbatas. Ya mohon maaf kan, hidup di bantaran kali dan segala macamnya. Jadi ini adalah suatu fakta yang memang harus saya perjuangkan kebenarannya, dan menurut saya ini bukan soal menang kalah, ini sebuah fakta, sebuah penghargaan yang harus saya perjuangkan, dan akhirnya dengan segala berat hati saya harus menggunakan upaya hukum, dan di sidang nanti inilah klimaksnya. Satu lagi mungkin yang penting sebagai catatan, mungkin ini pertama kali seorang mantan presiden hadir dalam persidangan. Kita ingat di beberapa waktu lalu kan Pak Harto juga pernah dihadirkan ke sidang, tapi karena keterbatasan kesehatan sehingga tidak hadir. Kedua, saya ingat saya dulu pengacara Pak Radhi Ramalan di kasus Bulog Gate. Kita menghadirkan Pak B.J. Habibie untuk didengar keterangannya. Tapi waktu itu karena satu dan lain hal akhirnya didengar secara telekonferensi dari Jerman. Di kedutaan. Jadi dua yang pertama tidak berhasil, kedua telekonferensi, dan ini sekarang secara konvensional dan hadir di persidangan. Buat saya ini sesuatu yang menarik. Berarti itu sekaligus menjawab tudingan tersangka Roy Suryo dong. Ya, kalau itu sudah Roy Suryo mengatakan, katakan awas ya, jangan pakai Zoom nanti hadir di persidangan. Nggak mungkin, tidak mungkin. Karena ini kita nggak usah berspekulasi ya. Karena sejujurnya 3 minggu, sebulan yang lalu, kami kan sudah dapat informasi terkait dengan P21 ini ya. Karena kami sebagai korban mendapat SP2HP. Kami sudah diskusi tentang persiapan itu. Bahkan beliau bilang, kapan sidangnya? Oh Pak, ini masih lama. Karena dari sini ada tahap 2. Dari tahap 2, baru nanti oleh jaksa diserahkan ke pengadilan, baru pengadilan menentukan tanggal 1 sampai 1,5 bulan, saya bilang gitu. Dan benar kan, setelah tahap 2 ini mungkin kita tunggu 1-2 minggu ke depan, mudah-mudahan segera ditetapkan sidangnya. Dan saya pastikan Pak Jokowi hadir, dan kebetulan memang saksi korban ijazah itu, gimana ijazah? Ijazah sudah ada di tangan kepolisian, sudah disita. Nggak hilang? Enggak lah, itu sudah dalam pengamanan negara, jadi udah aman, dan sudah 2 kali dilapor. Artinya clean and clear. Tinggal nanti di sana ditunjukkan. Jadi siapa yang doain hilang tuh ijazah? Iya, ada banyak beredar di sosial media, Bang. Ya mungkin orang-orang yang pengen masalah ini tidak jelas. Tapi kalau buat Pak Jokowi, ini harus dibuat seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Karena ini bagaimanapun juga biar menjadi lesson learned buat publik ya. Bahwa tidak seperti rumor seolah-olah beliau ini ijazahnya palsu dan segala macam. Ini semua fakta ini akan kita buka di persidangan. Jadi pertama saya berterima kasih ya kepada Rifai kalau Pak Jokowi memang hadir, kan gitu. Yang penting hadirnya harus luring, jangan daring. Kalau hadirnya Zoom, kita akan tolak. Iya dong, kan harus konsekuen. Dia kan yang melaporkan, dia yang mengadukan, itu satu. Yang kedua, mengenai ijazah tadi. Kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di Kejaksaan. Enggak, Anda mau bertanya gitu ya? dong, berarti maksudnya? Boleh mikrofonnya dipakai. Enggak, Anda slip tang tadi. Slip tang. Karena saya lupa, awalnya kan maksudnya gini, kan ditanya di balik ijazahnya, itu sudah di dalam pengamanan Polda, dan memang dalam tahap 2, itu ketentuan KUHP-nya adalah selain tersangka dan barang bukti diserahkan. Artinya, ijazah ini sekarang sudah ada di tangan teman-teman Kejaksaan Selatan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kita nggak diperlihatkan tuh ijazahnya. Waktu kita mendampingi 2 klien kita gitu kan, ditunjukkan barang buktinya semua itu dia, ijazah SD, SMP, tapi begitu ijazah sarjana fotokopi yang dilihatkan di Kejaksaan. Ya, tapi oke lah, barangkali dia susah cari tumpukan barang buktinya ya, tapi kan biasanya yang penting Anda ya. Ya biasanya gitu, mungkin ya, mungkin.
Saya sampai tanya nih yang anunya analognya S1-nya mana? Wah ini lagi ditumpukan, nggak apa-apa. Mungkin barangkali ditumpukan betul ya. Tapi Anda yakin lihat itu fotokopian itu? Bukan, yang ditunjukkan kita fotokopian. Iya, di kejaksaan itu kan? Iya, fotokopian yang ditunjukkan ke kita. Tetapi saya tanya yang aslinya mana? Waduh, ini kan banyak sekali buktinya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Barangkali masih malu dia menunjukkan diri mungkin ya. Masih Ya, malu. gerangnya nanti di persidangan Ya, lah. mungkin. Walaupun sebenarnya hak kita juga kan melihat itu kan, karena Padahal yang di- kita ditersangkakan dan nanti didakwa dengan salah satunya adalah barang buktinya kan itu. Harusnya kita punya hak lah. Nah, mengenai sidang ya, saya sebagai penasihat hukum ya, itu bersyukur. Kenapa? Bersyukurnya adalah kedua klien kami ini berdua ini tidak ditahan. Menurut saya itu fair. Kenapa fair? Begini, saya selalu mengatakan ya, ini buat juga adik-adik sekalian, kita harus bedakan kejahatan yang namanya dari sononya kejahatan. Saya ulangi, ini selalu mengulang saya, yang disebut dengan mala in se, dengan kejahatan yang karena diatur undang-undang mala in prohibita. Jadi kalau yang namanya merampok, memeras, membunuh, memperkosa, mengapa lagi, korupsi dan lain sebagainya, Itu ditahan lah. itu ya ditahan wajar. Karena kalau nggak ditahan kan dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Oh, kalau perampok merampok lagi. Tetapi ini adalah ranah kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang still questionable. Apakah memang betul ini sebuah tindak pidana ataukah ini adalah ruang kebebasan berekspresi? Apakah ini melakukan penelitian terhadap dokumen privat, ya, private dokumen, ataukah ini dokumen publik yang tidak perlu izin? Nah, ini kan sesuatu yang harus kita buktikan terlebih dahulu sesungguhnya. Karena itu untuk kemudian ditahan menjadi tidak fair. Kenapa? Karena Mas Roy dan Dr. Tifa itu harus diberikan kesempatan yang sama ya untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka ditahan, ya memang bisa di take over oleh lawyernya. Tetapi kan jauh lebih baik kalau seandainya tidak ditahan. Kedua, tidak ditahan itu lebih menghargai azas presumption of innocence ya daripada presumption of guilty. Karena sekali lagi kan kalau kita lihat seorang yang ditersangkakan itu kan beda antara kita melihat koruptor, pembunuh dan lain sebagainya dengan orang yang dalam tanda kutip ditersangkakan, didakwa karena mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Dan dalam tragedi demokrasi di Indonesia kan banyak orang-orang seperti itu. Bahkan sekarang ada yang sudah jadi menteri seperti Jumhur Hidayat misalnya. Kemudian ada Anton Permana, kemudian Edi Mulyadi, hanya karena bilang jin buang anak IKN itu tiba-tiba dipenjarakan, divonis dan lain sebagainya. Nah, kita tidak ingin tragedi ini terulang dalam demokrasi di Indonesia. Dan ini juga yang membuat saya agak miris dan sedih ya. Apa ini? Waktu tinggal 2 menit. 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Yang sangat miris dan sedih itu adalah ketika yang dijadikan bahan untuk menersangkakan itu adalah justru ranah kebebasan berpendapat, yaitu produk-produk jurnalistik. Baik itu di TV sebelah maupun TV sebelahnya lagi. Oke, ada komentar soal ini. Kembali lagi yang disampaikan, yang didapatkan Pak Jokowi kan sebenarnya concernnya bukan akan membungkam kebebasan bersuara, tidak sama sekali. Justru yang kita persoalkan adalah disampaikannya fitnah-fitnahan. Di mana fitnah ini kan secara agama pun sesuatu yang sangat dilarang ya, bahkan dikategorikan lebih kejam dari pembunuhan. Dan kedua, fitnah ini korbannya bukannya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi berita itu. Jadi ini persoalannya adalah yang disampaikan adalah ketidakbenaran. Kalau sekedar kritik keras ya, bahkan apa namanya kata-kata yang menohok itu masih dimungkinkan. Inilah indahnya negara berdemokrasi. Tapi persoalannya adalah beliau kuliah, beliau pegang ijazah asli, dituduh tidak asli, dan ini dimainkan sedemikian rupa. Dan bagaimanapun seperti tadi ya, ini kan ada sesuatu bagi semua orang mungkin ijazah hal yang kecil, tapi memang buat Pak Jokowi ini juga kan bagaimanapun buat keluarganya ya, buat Jan Etes, apa benar kakeknya menggunakan ijazah palsu. Termasuk buat mahasiswa di Indonesia ya. Kalau sampai seorang presiden menggunakan ijazah palsu, bagaimana semangat belajar teman-teman semua? Tanggapan soal penangguhan penahanan, kecewakah? Enggak, kalau penangguhan penahanan kembali lagi perlu saya sampaikan,
Pak Jokowi sejak awal termasuk kami ya kuasa hukumnya boleh di googling sejak tahun lalu kita tidak pernah mempersoalkan soal ditahan dan tidak ditahan. Kenapa? Karena kami paham betul penahanan itu adalah kewenangan mutlak dari penegakan hukum terkait dan hanya ditujukan bagi pelaksanaan tugasnya. Misalnya penyidik melakukan penahanan untuk penyidikan, penuntut umum penahanan untuk penuntutan.